Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di kesempatan kita hari ini. Saya Yani, perawat Rumah Sakit Mulyati. Kemudian di samping saya sudah ada Dr. Afan. Di sini saya akan juga akan menjelaskan bagaimana tentang hipertensi. Halo sahabat, sebelum nonton tayangan ini silahkan untuk like, subscribe, lalu share. Akan menjelaskan bagaimana tentang hipertensi. Mungkin hipertensi itu sudah tidak maksudnya tidak beda lagi dengan tidak senang lagi dengan apa kata hipertensi atau darah tinggi itu ya kan, di rumah sakit, di teman-teman semuanya di masyarakat itu mungkin sudah banyak yang mempunyai penyakit hipertensi ya ataupun darah tinggi. Dan nanti mungkin banyak dijelaskan sama Dr. Afan, banyak dijelaskan apa itu hipertensi, kemudian penyebabnya apa, kemudian cara penanggulangannya gimana, betul ya dok ya? Mungkin kita bisa mulai dokter. Ya, halo sahabat Mulyati semua. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu yang dikatakan dengan hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah kondisi di mana ketika tekanan darah kita itu meningkat di atas kadar tertentu, yaitu kalau pada literatur terbaru yaitu di atas 140 mm raksa dan juga bawahnya 90 mm raksa. Jadi pada kondisi di mana pengukuran tekanan darah di atas kadar tersebut 140/90 dengan pengukuran yang berulang dan secara konsisten terjadi, maka itu bisa dikatakan sebagai suatu penyakit hipertensi. Yang mungkin memang ada beberapa kategori ya. Jadi tidak bisa kita katakan semuanya ketika tekanan darah itu 140/90 itu kita katakan hipertensi, itu tidak. Karena memang ketika pada usia-usia tertentu, mungkin di atas usia 60 tahun, di angka 150/90 itu masih normal gitu. Jadi usia juga mempengaruhi dan juga dari beberapa faktor. Jadi ada sangat banyak faktor yang membuat kita itu ada hipertensi. Jadi tentu yang pertama adalah faktor genetik. Jadi ketika kita punya faktor keturunan, betul. Jadi ketika punya keturunan, terutama keturunan langsung ya. Jadi ayah ibu ataupun dari kakek nenek, ayah ibu. Nah itu merupakan suatu faktor risiko yang paling penting jadi hipertensi ini. Kemudian selain itu juga dengan gaya hidup, terutama gaya hidup. Apalagi sekarang di dunia ini kita sekarang sudah sangat banyak yang namanya fast food atau junk food, makanan-makanan cepat saji yang mana itu mengandung banyak sekali garam-garaman atau yodium yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab utama terjadinya hipertensi. Yang mana kenapa sekarang kita katakan hipertensi ini merupakan silent killer atau pembunuh yang diam-diam membunuh gitu. Karena ternyata kalau kita ulik-ulik kembali ya, jadi hipertensi ini menjadi salah satu burden disease yang tertinggi yang ada di seluruh dunia sekarang. Sudah menggantikan penyakit-penyakit menular. Padahal hipertensi ini kan penyakit yang bukan menular ya. Tapi sebagai penyebab utama penyakit-penyakit yang memiliki tingkat kematian ataupun tingkat kecacatan yang tinggi di dunia sekarang ini. Makanya ya menjadi hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Mungkin yang gini dok, kalau untuk hipertensi kan pastinya seperti itu. Lah untuk gejala-gejalanya gimana dokter? Adapun ada gejala ringan ataupun gejala yang sedang itu gimana dok? Jadi sebenarnya hipertensi ini kenapa namanya tadi dikatakan silent killer? Karena memang hipertensi ini adalah suatu penyakit yang sebenarnya kalau pada kondisi yang ringan itu sangat jarang ada yang namanya keluhan. Jadi biasanya orang tuh tidak tahu bahwa dia itu hipertensi gitu. Jadi tiba-tiba datang sudah timbul gejala yang berat. Tapi mungkin gejala ringan yang mungkin sering dialami oleh masyarakat ya atau orang-orang yang kena hipertensi yang mungkin yaitu pusing atau jadi kepala ringan ataupun mungkin di situ cengeng itu bahasa Indonesia kaku leher atau mungkin badannya kesemutan, itu juga bisa masuk. Tapi sangat jarang sebenarnya kalau memang itu masih hipertensi yang ringan. Biasanya hipertensi ini mulai menimbulkan gejala adalah ketika dia sudah berlangsung selama puluhan tahun. Jadi selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nah disitu baru menimbulkan gejala. Yang mana gejala yang utama yang ditimbulkan hipertensi itu biasanya ditimbulkan ada pada 5 organ, yaitu organ otak, organ jantung, organ ginjal, syaraf-syaraf kecil yang ada di tangan dan di kaki, dan juga di organ mata. Gitu. Jadi biasanya manifestasi atau gejala yang timbul biasanya matanya bisa rabun, kemudian kalau pada otak bisa stroke sampai atau kelemahan anggota badan sebelah satu sisi, kemudian kelemahan anggota gerak yang lain,
atau mungkin di situ ada keluhan gagal ginjal atau tidak bisa buang air kecil, dan juga pembengkakan jantung. Iya, mungkin karena satu yang dirasa satu penyebabnya jadi kemana-mana ya dok. Ya, betul. Jadi mesti harus dirasakan dulu kejadian yang kok saya gini-gini, jadi harus periksa ke pasienkes dulu ya mungkin ya dok ya, Iya, biar betul. tidak terjadi sampai ke depannya yang aneh-aneh gitu ya dok. Betul, makanya penting sekali bagi pasien-pasien terutama yang memiliki riwayat tadi, yang terutama Iya. memiliki genetik atau riwayat, ataupun dia merasa bahwa dia memiliki faktor resiko dari gaya hidupnya yang kurang bagus, mungkin seorang Betul. perokok berat atau Betul. mungkin sering mengonsumsi junk food. Pentingnya kita melakukan cek kesehatan rutin secara berkala, Betul minimal sekali. 6 bulan sekali. Betul. Jadi minimal kita melakukan cek tekanan darah ataupun cek-cek rutin lainnya. Alangkah lebih baiknya juga cek pemeriksaan darah yang lengkap selama 1 kali selama 6 bulan ataupun minimal 1 tahun sekali untuk mengetahui status kondisi kesehatan kita. Iya, selain itu dok, nanti kalau misalnya di masyarakat itu untuk pencegahannya gimana dokter? Kalau sudah dikasih tahu nih terkena untuk darah tinggi, atau gimana? Untuk pencegahan utamanya sebenarnya ada kembali lagi kepada diri kita ya. Kita mau terkena atau tidak. Kalau kita tidak mau terkena hipertensi, tentunya pencegahannya adalah pada pola hidup. Sekali lagi, penyakit ini adalah penyebab utama penyakit ini bisa sangat merebak luas adalah dari pola hidup yang buruk dari masyarakat luas yang kita alami sekarang. Yang pertama tentu dari gaya pola makan, kita jaga makanan kita sebisa mungkin kita menghindari makanan terlalu banyak pengawet dan juga terlalu banyak kadar garam. Contohnya apa? Contohnya mungkin tadi makanan siap saji, kemudian makanan-makanan yang dalam kemasan, makanan-makanan instan, makanan berpengawet lainnya, ataupun di situ ya makanan yang mengandung banyak garam sehingga bisa menimbulkan hipertensi tadi. Iya, mungkin diimbangi dengan olahraga juga ya dok. Betul, ya diimbangi dengan olahraga yang rutin, minimal 3 kali dalam seminggu, selama 1 kali olahraga minimal 30 menit, alangkah lebih baik. Jadi bisa menimbulkan efek yang maksimal untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Betul sekali. Memang harus diimbangi olahraga ya dok ya. Betul. Sesibuk apapun kita itu harus diimbangi dengan olahraga, walaupun itu hanya membutuhkan waktu 15 menit aja. Yang penting kita Betul. sudah olahraga ya dok ya. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Kemudian gini dok, kalau sudah didiagnosa hipertensi ataupun darah tinggi, untuk pengobatannya gimana dokter? Ya, untuk pengobatan hipertensi, jadi karena memang ini tadi saya katakan penyakit yang dalam jangka waktu yang panjang ya. Betul. Jadi kita tidak boleh kita menunggu sampai kita terjadi gejala. Sebisa mungkin ketika kita sudah tahu bahwa kita terkena penyakit hipertensi, segera langsung kita obati. Nah, pengobatannya bisa kita kategorikan jadi secara garis jadi 2 ya. Pengobatan dengan obat dan juga tanpa obat. Yang pertama tentu tanpa obat tadi, perubahan pola hidup. Apabila memang pola hidup kita buruk, maka kita perbaiki pelan-pelan, mulai dari olahraga, gaya hidup, dari pola makan, pola istirahat. Terus apabila kita memang merokok, maka kita hentikan merokok gitu. Apabila minum alkohol, kita hentikan alkohol dan yang lain-lain. Kemudian juga untuk obat, obat dikonsumsi setiap hari. Nah, kalau dia setiap hari dan tidak boleh berhenti tanpa persetujuan dari dokter tentunya. Jadi kita melakukan kontrol rutin dengan dokter. Kita minum obat anti hipertensi dengan pengawasan dokter dan tidak boleh berhenti tanpa persetujuan atas dari dokter. Ya, dokter. Nah, mungkin itu dari teman-teman Mulia Hati bisa untuk menambah pengetahuan kita apa itu hipertensi, apakah itu darah tinggi ya, sama ya. Jadi kita memang harus kontrol rutin. Jika kita sudah yang pertama sudah ada riwayat dari hipertensi ataupun kita tidak ada riwayat, terus kita ada kontrol ada darah tinggi ya, darahnya sudah tinggi ya, itu kita harus kontrol rutin ya dok. Betul. Harus penata pola hidup juga, harus memperbaiki pola hidup juga dengan lebih baik ya kan. Itu dokter, mungkin ada tambahan lagi? Ya, saya rasa cukup ya. Yang jelas karena memang ini adalah suatu hipertensi adalah salah satu gerbang penyakit yang lebih parah. Jadi sebelum terjadi penyakit-penyakit yang lebih parah pada diri kita, mari kita cegah, mari kita sebarluaskan pengetahuan ini, kita cegah dari akarnya. Jadi sehingga orang-orang tersayang ya di hidup kita tidak sampai mengalami penyakit-penyakit yang bisa mematikan. Betul sekali. Begitu teman-teman Mulia Hati, mungkin bisa menambah pengetahuan kita semua, bisa bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.